Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Akhirnya di One Piece Chapter 1092 Eiichiro Oda akan menampilkan momen pertarungan Kizaru dan Monkey D. Luffy di One Piece Chapter 1092 di chapter depan. Dan mungkin kita akan diperlihatkan haki dari seorang Yonko, dan haki tingkat tinggi yang berbeda dari wakil kapten dari Luffy yaitu Roronoa Zoro. Jika mengenai kekuatan kombinasi haki tingkat tinggi, hal tersebut kemungkinan Luffy sudah memahaminya dengan cukup baik, dan ditambah lagi dari kekuatan yang dipicu dari kekuatan Dewa Nika yang membuat semua semakin di luar nalar. Selain itu, kemungkinan akan cukup sulit untuk menghadapi Luffy yang saat ini, mau tidak mau Kizaru juga harus meningkatkan kekuatan dari sisi kekuatannya, misalnya seperti mengeluarkan potensi kekuatan serangan dari buah iblisnya. Karena di chapter 1091 kemarin muka Kizaru sudah mulai serius. Dan menurut Kizaru saat ini di pihak Luffy, menurutnya justru semakin sulit dikalahkan, setelah Kizaru merasakan sendiri dari serangan kombinasi haki yang sangat dahsyat dari Luffy dan menurut Kizaru dari haki ini Kizaru merasa bahwa haki ini sudah berada di level yang tinggi. Walaupun kali ini Luffy hanya menggunakan mode biasa, tetapi ini sudah cukup membuat Kizaru kaget, karena Kizaru yang pengguna Logia sudah mampu merasakan dampak dari serangan milik Luffy dan dia juga sudah mampu disentuh oleh Luffy yang di mode biasa. Padahal 2 tahun lalu semua kru Luffy tidak bisa berbuat banyak saat melawannya. Menurut Kizaru ini terlalu cepat Luffy mampu berkembang dengan kekuatan yang cukup dahsyat, walaupun Luffy di mode biasanya. Kemungkinan Kizaru akan lebih kaget lagi jika Luffy di mode biasa mampu mempermainkan atau mampu mengimbangi kekuatan Logia Cahaya dari kekuatan seorang admiral. Dan yang akan lebih mengagetkan lagi, jika nanti Luffy menggunakan kekuatan Dewa Nikanya yang dikombinasikan dengan kekuatan haki rajanya. Pasalnya menurut Oda Sensei sendiri, kekuatan Sun God Nika mampu disesuaikan dengan imajinasi dari penggunanya. Sedangkan Luffy selalu memunculkan berbagai teknik saat bertarung dengan gaya apapun yang tidak membebaninya. Dan Kizaru akan lebih kaget lagi jika Luffy dapat bertarung dengan cara meniru, karena dia pun akan bisa menjadi lebih kuat setelah memasuki dalam mode awakening-nya. Kaido sendiri mengakui jika Luffy memiliki kekuatan yang dianggap tidak masuk akal karena dianggap tidak memiliki batasan jika penggunanya akan terus menggunakan imajinasinya untuk membuat teknik-teknik bertarung yang baru. Salah satu hal yang membuktikan bahwa kekuatan awakening buah iblis Dewa Nika milik Luffy dianggap tidak masuk akal adalah saat dia bertarung melawan Lucci di Pulau Egghead. Saat Luffy menggunakan imajinasi aneh yang dia miliki, seperti saat bertarung dengan Lucci, Luffy memunculkan sebuah kacamata yang muncul dari rambutnya saat berada di mode Gear 5. Kemunculan kacamata tersebut membuktikan bahwa imajinasi dari pengguna buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika tersebut menjadi hal yang sangat krusial dalam bertarung. Hal tersebut memungkinkan orang tersebut mampu melihat situasi pertarungan, dengan demikian Luffy akan menyadari segala hal dan mampu mengantisipasi setiap serangan musuh. Bahkan sejak East Blue Saga, Eiichiro Oda sudah memperlihatkan bahwa kekuatan Luffy akan muncul dari imajinasi yang digunakan. Hampir semua teknik bertarung yang dimiliki Luffy terinspirasi dari berbagai benda atau makhluk hidup yang dilihatnya. Maka dari itu dengan terungkapnya fakta tentang kekuatan buah iblis Dewa Nika milik Luffy, maka akan ada banyak kemungkinan bahwa nantinya Mugiwara akan menjadi semakin kuat dan semakin sulit untuk dikalahkan dengan mudah. Mengingat karena imajinasi yang digunakannya memunculkan kekuatan-kekuatan baru, maka akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Luffy karena hal tersebut, bahkan dia akan menjadi lebih merepotkan jika dia menyadari bahwa batas kemampuannya adalah imajinasinya. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa dia akan menjadi pengguna buah iblis yang kemungkinan bisa menghapus kekuatan dari kekuatan buah iblis lain. Maka untuk saat ini jika semakin lama Kizaru bertarung dengan Luffy maka Luffy akan semakin kuat dan Luffy juga akan semakin cepat mengetahui kelemahan dari Kizaru. Dan di chapter 1092 kemungkinan Kizaru kali ini akan dibuat repot, karena Luffy akan selalu bisa memunculkan kekuatan yang dia miliki untuk mendapatkan berbagai cara agar bisa mengalahkan musuhnya.
Sebagai contohnya saja, seperti saat Luffy bertarung melawan Kaido, dia menunjukkan kekuatan yang dianggap tidak akan masuk akal di mana dia bahkan dapat mengubah ukuran tubuhnya sebesar ras raksasa dan dia juga bisa memegang sebuah petir, dia juga bisa mengubah tanah menjadi karet. Bukankah hal ini tidak akan bisa dilakukan oleh kekuatan buah iblis yang lain? Dan Kaido juga sempat merasa bingung, saat kombinasi kekuatan haki tidak berdampak banyak saat Luffy menjadi putih. Dari sini bukankah sudah terlihat, jika Luffy sudah semakin kuat, dan kemungkinan semakin sulit tantangan yang akan dihadapinya, maka Luffy akan ada banyak teknik bertarung baru yang akan diciptakan, sehingga akan sangatlah sulit untuk mencari cara untuk mengalahkan kekuatan Dewa Nika miliknya. Selain itu semenjak Luffy membangkitkan kekuatan asli dari buah iblis yang dia miliki atau sering disebut Awakening, dia belum dapat terkalahkan baik oleh seorang Yonkou ataupun agen CP0 yang sangat kuat. Karena di chapter depan lawannya adalah Kizaru, seharusnya Luffy juga akan kesulitan, mengingat Kizaru adalah seorang cahaya dan Kizaru juga mempunyai kecepatan yang sangatlah cepat. Maka dari itu lebih baik kita tunggu saja hal-hal yang mengejutkan dari Oda Sensei di chapter 1092 depan. Lah begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai chapter depan dan tentang kekuatan Dewa Nika milik Luffy. Mohon maaf jika ada narasi yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf.